keluar darah. Keluar darah. Keluar darah. Darah sama paku. Darah sama paku. Iya. Tuh lihat tuh, demi Allah, coba mendekat. Tuh kan keluar darah sama paku. Tuh, keluar. Apa? Allahu Akbar. Tuh, keluar darah sama paku. Tuh, keluar darah lagi. Allahu Akbar. Ini demi Allah, demi Rasulullah. Ini bukan settingan, bukan juga trik untuk konten, bukan juga konten. Demi Allah, demi Rasulullah. Itu bisa keluar sendiri nggak, Pak? Bisa. Tapi ya. Allah betul nih keluar nih. Nah, Ini keluar nih. Ya Allah ya Karim. Kayak gitu nanti keluar lagi, Pak. ya kadang-kadang ya iya Nih. ini asli ini mancep sampai daging ini. Nah, iya. Darah. Dicabut keluar lagi. Dicabut keluar lagi. Dicabut keluar lagi kayak gitu. Tuh. Padahal nggak ada lukanya loh. Ya, 12 cm. Astagfirullahaladzim. Saya sempat ngobrol dengan Pak RT-nya dan juga malah Pak RT-nya dan Pak RT-nya yang dulu dan beberapa tetangga beliau tetangga panjenengan bercerita malah saudara sampean sendiri dan juga tetangga yang mencabuti paku dari kaki. Jadi beliau ini sering keluar paku dari mulut, dari ujung jari, dari kaki gitu. Jadi bukan hanya keluar dari mulut gitu, tapi keluar dari kaki dan juga keluar dari jari. Saya itu menggunakan doa dari kitab Al-Azkar An-Nanawiyah untuk menghilangkan santet. Bukan saya itu dukun santet, ini kan aneh. Saya itu berusaha untuk memberantas dukun santet, mendoakan orang yang terkena santet, kok saya suruh membutuhkan santet. Ini kan edan cengoh bin goblok. Wong saya itu ngedoain orang terkena santet, kok saya suruh buktikan santet, saya suruh nyantet. Mas sama aku dukun santet ya. Wong saya itu malah berantas santet ya. Astagfirullahaladzim. Innallahirrahmanirrahim. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Namanya siapa, Pak? Pak Maksun. Pak Maksun. Nggih. Kalau Ibu namanya? Ibu Sunarmi. Rumahnya di mana? Tulungagung Sembung. Di Tulungagung Sembung. Sembung. Kalau oh RT 3. RT 3 RW 3. Oh RT 3 RW 3 Kecamatan Tulungagung. Tulungagung, Kabupaten Kabupaten Tulungagung. Desanya Sembung. Sembung. Di belakangnya Masjid Ahnur. Andur ya. Tulungagung. Saya ingat panjenengan itu dulu datang ke sini lalu ikut ruqyah dan muntah paku ya. Keluar paku itu karena muntah sendiri. Iya, dari mulutnya langsung muntah. Muntah paku dulu itu ya. Iya. Muntah paku itu memang sering terjadi kayak gitu, Pak. Ya, selama tahun 90 sampai sekarang. Tapi ya di tangan Gus sudah sembuh. Tapi beberapa hari ini Muncul lah, soalnya muntah paku lagi. susah. Ini saya bawa ini. Oh, jadi setelah dulu berapa waktu yang lalu ya? 4 hari ini. 4 hari yang lalu. Bukan maksudnya dulu setelah saya ruqyah itu, itu sempat sembuh terus sekarang Ini susah. terus muntah paku lagi. Itu ketika muntah paku itu pas lagi apa biasanya?
makan atau minum. Makan atau minum Minum. gitu muntah paku. Iya. Ya, pokoknya di sini terasa panas. Pokoknya di sini terasa Kemarin panas. tuh Panas. badannya itu separuh Kosong. hitam, separuh hitam. Mulai sini. Sini sampai sini, kaki, tangan, muka. Hitam gimana maksudnya, Pak? Ya seperti hitam gitu. Wajah separuh asli, separuh hitam. Hitam-hitam ungu. Kalau nggak Kayak salah darah saya gitu. punya di apa jalan nggak berani keluar aku terus Malu. takut malu sama orang. Terus ditahan-tahan sampai sekarang akhirnya saya kesini minta pertolongan Gus. Enggak, maksudnya tubuhnya hitam setengah itu, hitamnya itu gimana sih, Pak? Ya Ya. hitam kayak gosong. Sebelah itu. Mulai Hmm. sini. Nah mulai sini kaki sama ini wajah separuh hitam. Wah, ini kan kejadian di luar nalar ya. Iya. Kejadian di luar nalar, terus hal semacam ini kan bisa Jadi dikatakan kalau jualan, malu. nggak masuk logika kan begitu ya. Bisa Iya. dikatakan hal semacam ini kan nggak masuk akal kan kayak Oke. gitu. Makanya saya dikatakan apa? Mungkin orang gila masukkan jarum ke mulut. Gimana bisa? Sendiri katakan gitu udah merasa sakit. Nah, saya nggak merasa Nggak gila. Nggak gila kalau waktu aku mati sadar. Cuma kadang sini terasa pertamanya ini bengong. Itu nggak kuat kadang malam dari sini. Oh, jadi yang pertama itu terasa dengung gitu. Kayak orang gitu nggak kuat terus saya gini terus ini badan terasa panas keringat dingin kuat. Biasanya kayak terasa ada yang berat di pinggang saya, di tengguk saya. Ya ini lepas dari saya ya, karena ini kan Iya. Oke. kita berbicara tentang hal yang masuk akal dan nggak masuk Iya. akal. Terus yang sampai ada yang bilang jangan itu gila gitu. Maksudnya Nah, itu orang gila itu. oh, Aku di dalam gimana Kalau orang bisa gila masa jualan aku di dalam udah Wah. uang gitu. ada yang bilang kayak gitu maksudnya. masukkan satu aja kemana Kan sakit. Ya nggak mungkin lah mau masukin ke tubuh, paku ke tubuh. terus umpama kaki saya tunjuk gini apa ya sakit. Nggak mungkin. Kemarin sama bapaknya dijabuti yang Begitu satu pakai masih ketan dalam begitu. daging gini susah sama Satu anaknya munculnya dulu, tinggal satu itu. Tapi udah dohir, udah kelihatan. Yang ngeluarin paku itu Saya juga butuh Bapaknya sendiri. ini? Iya. Soalnya sampean cabut dipakai apa? pakai ketokan kuku itu. Sampean cabut sendiri gitu? Iya. Saya Dia tarik dulu. nangis. Soalnya sudah dohir, sudah kelihatan. Udah kelihatan. begini. Di sandal itu tancap, Bos. Tancap ke sandal nggak bisa, jadi kasihan saya. Terus saya tak jabut sendiri. Berapa itu Pak pakunya? bukan takut Ini seperti jarum. Ada berapa? Ini 8 nggak salah. 8. Yang sudah saya larutkan ke sungai sungai berantas berapa 16 16. sudah saya kasih di sungai kemarin. 16 jarum, Pak. Ya, Allahu Akbar. saya kemarin kan sempat ke tempat saudara Nih. berdiri Iya, ini jarumnya ini. ya. Tuh, Itu Tuh. asli dari kaki, bukan. tuh jarumnya noh. Tuh jarum noh. Kelihatan nggak? Ini jarum nih. Tuh. Asli jarum noh. Tuh. Tuh. Tuh jarum noh. Tuh. Jarum. Tuh jarum. Noh. Ini jarum nih. Sampai 16 jarum, Pak. Ya, saya buang ke sungai. Kalau yang ini paku dari Itu sampai sendiri yang nyabutin dari Iya. kakinya itu. Karena kakinya itunya nggak bisa jalan. Kasihan saya. kadang Nancep di anaknya sandal jepit tuh. Pak Po yang tahu toh yang tua itu ya kakak yang tua itu tadi Yang tempat saya. Kadang saudara gitu yang Ya, nyabutin gitu. paku itu dari kaki itu. Ya. Cabut keluar gitu tah. kadang Dijepit kalau udah habis,
besok Bentar lagi kan yang tuh. di dalam daging tuh kayak ada tapi nggak muncul, tunggu besok baru muncul dikit itu baru kita cabut, keras dijabut juga keras. Wah, ini namanya kalau dulu ada yang manusia kawat itu. Kalau ini manusia paku. Iya. Kemarinnya tempat saudara terus ke Kediri, ya kan Kumat, sempat dibawa ke tempatnya saudaranya ya. Itu Juga di Rupiah, dirubah. tapi nggak sengaja loh itu waktu itu silaturahmi lama nggak jumpa ya. Orangnya Terus. juga bilang sama bosnya, ya Itu orang yang itu tuh udah orang yang ya nggak suka. Tapi Gus Samsudin itu orangnya bagus, baik. terus saya Ajarannya kan ke situ, toh. saya cerita suruh amalkan apa 7 masjid itu, saya cerita-cerita gitu. Suruh ke Dia sini. juga selawat Ya, terus, mungkin 2 hari. pakai dijabut Nungguin. juga selawat terus. Tanah Kediri ke orang gimana? Sama 2 hari. dari kita rupiah, sama balik kono gitu. Buset. Itu pas dengan berobat di Kediri. Iya. Nggak sengaja berobat Gus. Yang Di waktu itu obatnya nggak enak badan kan. saudara. Kalau saya itu ya aslinya nggak baik, Bu. Saya itu kelihatan baik yang itu nilai ya. kan orang Kan tuh orang bukan. lain, bukan saya. Iya, tapi kalau saya pribadi ya saya itu ya memang bukan orang baik. Kita itu kelihatan baik hanya karena Allah itu masih menutupi aib-aib kita. Jadi orang mengatakan buruk tentang kita ya no problem, tidak masalah itu. Kalau Iya. saya begini, Pak. Yang penting saya ditolong, Saya tuh orang bilang sudah apa terbuka. terserah, yang penting saya nggak- Penyakit-penyakit yang dulu-dulu lama kan dari mana-mana kemana, saya kan nggak ada ininya. Terus berobat tempatnya Gus kan muncul, bisa sembuh, bisa jualan ibunya, bisa keluar. Itu baru ini Gitu. satu Dulu nggak, perut itu selalu besar, berjalan nggak bisa, terbaring gitu terus mau yang gini tahu nggak bisa. perut besar kan Pak Ridwan. Oh, Iya, Pak Ridwan. perutnya pernah besar itu. Nah, Ya. pernah besar itu Pak Ridwan sama Ridwan Pak sama Pak Sodik. Sodik. Gitu. Sisa murid Gus tinggal 2 itu. Saya minta tolong. Terus tunggu bisa sembuh. Terus besok ini bawa ke Padepokan bisa Budin terus saya ke sini. Oke. Keluar ya dari sini, kayak Gus. Dari sini juga keluar. Keluar paku dari jari juga itu. Jarum kecil itu. Jarum dari jari. Kapan itu, Bu? Ya mulai 1 minggu ini mulai Jadi buyang. mulai tutup. Nanti marah-marahi ini apa? Bang Dikor itu malam. Terus sudah sampean ronsen kan ke rumah sakit belum? Yang ini. Jadi berapa hari ini keluar paku terus ya? Ya. Gini aja, nanti setelah saya rukiah, terus nanti saya kasih uang, terus panjenengan ronsenkan ya. Jadi beliau ini dulu pernah saya bawa ronsennya itu ke Jakarta. Pernah saya tunjukkan ke acara TV dan di acara podcast waktu itu. Dan ketika saya tanya, bagaimana coba panjenengan sebagai dokter coba saya menjelaskan, paku bisa berada di dalam kaki tanpa luka. Bagaimana panjenengan menjelaskannya? Sedangkan ini yang meronsen adalah rumah sakit Ya. besar di Tulungagung, yaitu rumah sakit Iska. Ya yang saya bawa foto ronsennya itu adalah foto ronsen beliau ini. Yang kemarin saya sempat datang ke rumah beliau dan saya sempat ngobrol dengan Pak RT-nya dan juga malah Pak RT-nya dan Pak RT-nya yang dulu dan beberapa tetangga beliau tetangga panjenengan bercerita malah saudara sampean sendiri dan juga tetangga yang mencabuti paku dari kaki. Jadi beliau ini sering keluar paku dari mulut, dari ujung jari, dari kaki gitu.
Jadi bukan hanya keluar dari mulut gitu, tapi keluar dari kaki dan juga keluar dari jari. Kalau ada yang mengatakan ini trik atau mungkin dikira penipuan, silahkan langsung datang ke Tulungagung, tepatnya di desa Sembung, Kecamatan Tulungagung, tempatnya Pak Maksud Bu Sunarmi, belakang Masjid An-Nur. Ini dulu juga ada videonya yang pada akhirnya video itu di apa ya namanya, dikomentari, dan video itu dikatakan adalah video trik dan juga dikatakan video penipuan gitu. Padahal saya sudah bersama dengan pihak kepolisian, bahkan ada yang datang ke rumah saya sendiri, polisi, kepala desa, gitu, yang menanyakan tentang kejadian ini, dan beliau sudah menerangkan dengan jelas, gitu, bahwa kejadian itu memang ya terjadi dan beliau sendiri juga nggak tahu kenapa kayak gitu. Bahkan sampai anak-anaknya bercerita sering ada seperti bola api di atap rumah, tiba-tiba ada pusaka keris gitu di rumah gitu. Ya belilah ini gitu. Kalau saya sih yang penting ya saya niatnya untuk membantu. Saya tidak sakti, saya nggak bisa apa-apa. Saya bisanya hanya berdoa, dan yang penting saya berusaha dengan doa, dengan menggunakan Al-Quran dan sholawat. Kalau orang yang tidak mengalami atau tidak tahu, hanya mengiring opini, hanya menabarkan fitnah, katanya itu adalah penipuan, itu adalah trik, ya silakan saja. Karena kamu setiap hari pakai trik, karena kamu setiap hari nipu, makanya kamu nuduh orang. Kalau mau bukti, monggo silahkan langsung datang ke rumah beliau, atau datang bersama-sama dengan saya ke rumah beliau ini. Bagaimana paku keluar dari tangan beliau, paku keluar dari kaki beliau, paku keluar dari mulut beliau gitu. Biar tahu, jangan hanya bilang taktik gitu. Cuman sih saya ada problem sih, orang mau berbicara apa sih nggak apa-apa, ya silahkan, itu urusan kamu, itu juga ya berarti kemampuan kamu hanya seperti itu begitu. Mungkin kamu nggak pernah belajar ilmu hikmah, atau kamu nggak mengerti tentang kegoiban. Jadi kalau kamu taunya hanya trik, ya wajar saja kalau kamu bicara tentang trik. Tapi kalau seseorang sudah terjun ke masyarakat lalu melihat ada orang yang keluar paku dari mulutnya, bahkan kemarin itu ada yang keluar rambut, ada yang dari mata keluar jarum dan lain sebagainya, ya kita melihat seperti itu ya karena memang santet itu ada kayak gitu. Orang mau percaya nggak percaya silahkan saja. Ini panjenengan itu ngalami seperti ini sudah berapa tahun, Bu? Sudah tahun 90 sampai sekarang. Iya. Semua tetangga 2 tahun, saudara setahun. Jadi kalau ada orang yang ngomong gini-gini, bagi saya yang merasakan sakit saya, bukan situ. Dan itu sangat sengsara ya, Bu. Iya, sudah sakit, sengsara, terus bantu enggak, malah mengatakan trik, tambah. Iya. Jadi seperti orang terjatuh malah dikatakan jatuhnya itu bohongan. Kan sakitnya luar biasa. Aku ke Jakarta, saya lihat ada yang bilang itu kalau orang gila bisa masukkan makan itu lupa dimakan di mulut, kan nggak mungkin. Walaupun gila itu nggak marah sebenarnya, Bu, kok iso ngomong ngono lah ya. Terus sudah keluarga yang gini, Gus, kalau nggak percaya kesini memang benar-benar sakit berapa tahun. Orang yang pernah ke saya itu juga ada
orang Tulungagung itu kan bisa buat saksi. Banyak orang, bukan sebelumnya saya ke tempat Gus itu saya kan pernah ditolong juga orang Tulungagung, orang dua tahu gimana saya sakit juga dijabutin di Dijabutin malah di rumahnya. warung dekat sungai itu. Kita ini silaturahmi di situ gini-gini ibunya keluar paku. Jadi malam-malam Dicabuti di mananya, Pak? tempatnya orang dari mulut, keluar dari mulut, dari kaki itu waktu Kalau gini, sebelum tempatnya Gus. makan takut Gus, dari pagi ya kan belum makan juga, makan itu tadi. Kalau takutnya terasa sakit ini panas kalau keluar Gus rasanya. Oh, panas sekali. Oh, jadi sebelum paku itu keluar dari mulut itu pertama terasa panas, Iya, badan panas kayak apa itu? Keringet dingin. keringat Keluar. dingin. Terus habis itu keluar gitu, Bu. Habis minum ya, habis minum, habis makan. Coba kalau ke sendiri umpama ya, ini minum. Seandainya di mulut ada paku atau di leher ada paku kan nggak bisa loh. Kita nggak kena eri dikit aja sakitnya bukan main. Iya. Ini pihak keluarganya sempat nggak terima nih ketika ada yang bilang beliau itu gila terus memakan paku. Kalau memakan paku ya nggak mungkin keluar dari kaki, nggak mungkin keluar dari jari-jari kan kayak Sampai gitu. ini anak saya, coba orang gila itu suruh makan paku atau apa mau? Ya nggak mungkin mau kalau orang nggak sadar. Sedangkan saya ini kalau kumat ya tahu sadar, cuma rasanya kan panas. Ini mulai suara habis, ini mau takut saya kalau suara habis gini, udah ini terasa. Biarkan saja orang yang nggak percaya, sebenarnya sih nggak percaya nggak apa-apa, yang penting kan jangan menghina kayak gitu, jangan menghina, jangan mencaci kayak gitu ya. Penyakit itu kan macam-macam, ada penyakit Terus kan tohir. juga pernah tanya tetangga saya Mbak Lulu, ingat Gus? Nah itu bilangnya gimana? Bilangnya kan ya memang sakit dari dulu. Waktu main ke Waktu tetangga, sewanda. ya, terus mutah paku di tetangga. Memang ya pernah. Iya. Kalau saya sih ketika ada orang yang bilang kamu nggak usah percaya sama Gus Samsudin, ya nggak apa-apa. Memang harusnya kamu nggak percaya kepada manusia, pada siapapun jangan percaya. Karena percaya itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena ya Cuma yang bisa bagi membantu saya, orang lain itu hanya Allah yang membantu saya manusia. percaya sama si Allah. Saya sembuh cuma lantaran gimana caranya saya bisa sembuh cuma lantaran kan dari Gus. Kalau saya pribadi kan nggak bisa, cuma merasakan sakit gimana. Sebenarnya saya berusaha dikasih tahu orang sini, ya saya jalani sampai habis-habisan ya saya jalani. Sampai habis-habisan ya dengan dia. Iya. Oke. Sampai rumah aja malah gede aja sampai. Tangganya sama Ini- apa ya? Kalau banjir kan WC juga naik, sudah nggak bisa nguras. Udah. Yang sabar. Iya, saya tetap sabar. Orang lain nggak percaya karena nggak mengalami itu, Iya. dan mereka nggak percaya juga nggak apa-apa, itu kan urusan mereka. Yang penting sebenarnya sih kalau menurut saya, Mbok ya jangan menghina kayak gitu. Iya. Karena kamu nggak mengalami sakitnya, ini orang nggak punya, terus sakitnya luar biasa, terus tambah lagi kamu menghina, itu loh, itu masya Allah. Kalau kamu nggak bisa ngebantu ya seenggak-enggaknya jangan menghina lah kayak gitu. Ya, waktu bilang mungkin untuk orang gila masukkan paku Paku di di mulutnya. dalam mulut
atau di jeblos-jeblos itu anak ya sempat marah sama Wah, saudara-saudara. aneh. Ya untung aja dokter itu nggak menyebutkan nama jenengan ya. Kalau menyebutkan nama jenengan itu bisa dilaporkan. Tapi ya wis nggak apa-apa lah. Iya. Itu urusan dia. Yang penting sampean saya minta untuk bersabar, gitu loh. Ya. Untuk bersabar. Dan kejadian panjenengan ini kan sudah sering terjadi, sudah lama. Bahkan saya sampai mengatakan yang nggak percaya silahkan datang. Bahkan ketika ada orang yang mengatakan saya melakukan trik, itu pun sampai saya tantang untuk ayo kita datang ke rumah orang yang terkena santet, nanti kita buktikan, saya bilang kayak gitu. Tapi dia nggak mau. Memang dia datang ke sini dari Jakarta tujuannya hanya untuk supaya YouTube-nya itu terkenal loh, viral loh. Iya. Bukan untuk mencari pembuktian. Iya. Datang ke sini kan Besar. ya pertama datang aja ya wis jelas nggak mau masuk. Memang sengaja mencari kerusuhan gitu. Iya, Untuk apa? kita. Supaya viral gitu aja. Viral seolah-olah menjadi pahlawan, padahal tujuannya kan bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari keviralan itu. Masya Allah, yang sabar ya Bu ya, Iya. yang sabar. Dan insya Allah nanti saya bantulah dengan sebisanya saja saya. Dengan doa nanti hasilnya kita pasrahkan sama Allah. Terus nanti saya kasih uang panjenengan ronsen ya. Iya. Saya bagi tahu yang ada di dalamnya. Dulu kan di ronsen ada paku-pakunya gitu. Dan nanti di ronsen lagi. Di ronsen lagi. Ini tetangga, perangkat desa sudah tahu semuanya kalau jenengan itu sering muntah paku gitu ya. Iya. Sering keluar paku gitu dari dalam tubuh gitu. Memang sering kejadian apa di rumah itu? Ya. Ini berapa hari ke rumahnya gimana ya Gus ya? Rasanya itu sepi enggak? Kayak nggak enak, kayak itu pergi ya itu. Di depan rumah itu dulu pernah ada kayak apa namanya, nasi kuning gitu dulu ya. Iya, Ya, terus beras kuning Heeh. sama sebenarnya nggak ada. paku. Ini Sama udah paku. lama enggak ada? Nggak ada ini, udah lama. Nggak ada. Cuma di rumah enggak Kayak kerasan. sunyi gitu loh. Jualan nih sebenarnya laku, tapi terus ini Terus berapa hari kok mukanya itu hitam sebelah itu. nggak berani Jadi jualan, aku takut malu. nanti daripada nggak laku selamanya, berhenti aja dulu. Jualan apa Bu? Kalau Ya. saya jualan cenil, lontong, beduk itu di tingkat, Oh, ditaruh di mana? Jualannya di mana? di Di rombong, gerobak didorong. Oh, Ibu jualan di Iya, gerobak, di dorong gitu. pagi itu lontong. Dorong satu. sendiri Bu? Yang dorong pagi bapak sebelum bapak ke pasar. Saya jam pentol. bangun itu jam 3, dorong punya ibunya, terus Ke saya pasar selip pentol. bikin pentol tuh ke pasar sendiri. Jadi saya bikin sendiri, ibunya ya sudah sendiri, biar cukup. Jam 3 pagi itu udah bangun, udah tata-tata nanti Dipinkan dorong. depannya patung tipis, Hmm. patung kencing. Kayaknya jualannya jam berapa sampai jam berapa? Jam 5 sampai jam 2 Jam siang. 2 sore. Ada yang pernah tanya ini kayak yang di YouTube-nya Gus Samsudin gitu pernah? Oh, udah kenal semua. Kapan kamu yang Samsudin? Yo wis sik ora lara kono aku. Lingkungan situ Datangnya ke saya kalau pas lagi sakit aja ini. Kalau nggak sakit nggak datang ini. apa? Lingkungan tempat jualan semua tahu Gus. Semua tahu. Gimana saya Ya. sakit waktu, Ya, waktu- pas mendadak jualan gitu ya. Nah, waktu Rongsen dibawa ke Jakarta, itu gempar. Tempat jualan tuh. Angkat teko awakmu. Wah, awakmu coba nih.
Oh, tak delok iki wong sembung iki. Delok baru tekoki. Oh, aku nyapa aku. Yo wis bah. Aku wis sembung wong sembung lebu anu lho. YouTube nih. Tanya itu, terus orangnya juga kesini ya mas. Oh, saya tanya saya tuh, taman nanggone ke Samsudin. Kalau tangga tinggalan gini, saya kira orang banyak yang kesini. Orang tulung aku, orang lucu tangan. Makanya saya itu dikatakan pakai trik, dikatakan pakai penipuan, ya silahkan. Wong nyatanya orangnya sendiri sakit, orangnya sendiri muntah paku. Sudah orangnya sakit, muntah paku, terus mohon maaf, nggak punya apa-apa. Mbok ya kalau nggak bisa bantu itu mbok ya jangan mencaci gitu loh. Kita, kalau saya yang penting kan niatnya membantu panjenengan. Iya. Saya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya sama sekali nggak minta biaya. Kalau ada orang yang mengatakan pakai trik, pakai penipuan, nyatanya orangnya benar-benar sakit, orangnya benar-benar muntah paku, orangnya benar-benar keluar paku, dan perangkat desanya tahu, dan bahkan sampai dibawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya sendiri, dokternya sendiri tahu, ada foto ronsennya kok. Jadi menurut saya, kalau saya yakin itu baik, kalau saya yakin itu benar, terus kenapa saya harus resah dengan omongan orang? Sama sekali tidak. Karena saya melihat sendiri, saya tahu sendiri, dan saya pun juga melihat kebenarannya. Masalah orang lain, ya mereka kan tidak tahu secara langsung. Iya. Makanya kalau mereka menganggap itu trik, menganggap itu penipuan, ya silahkan. Yang penting kan kita di mata Allah, bukan di mata manusia. Mereka mau berkata apa saja, silahkan. Saya mendoakan, mengobati orang-orang itu sudah beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah, walaupun dari dulu dikatakan saya itu melakukan penipuan, mengobati orang pakai trik, tapi nyatanya semakin lama malah semakin ramai. Yang datang semakin banyak. Ini kan menandakan banyak yang jodoh. Ada suaminya yang sakit sembuh, alhamdulillah dengan izin Allah, terus bawa istrinya, terus bawa anaknya, terus bawa tetangganya, terus bawa saudaranya. Kalau memang saya melakukan penipuan, lama-lama kan sepi, terus lama-lama juga nggak ada yang datang. Terus kalau mereka mengatakan itu melakukan penipuan tapi nggak ada buktinya, supaya orang nggak ketipu, biar sepi, biar nggak ada yang datang. Kalau memang melakukan penipuan, lama-lama lah ya sepi, orang nggak ada yang datang sendiri, kan begitu. Dan saya itu di Padepokan itu didolimin sama orang, diserang sama Padepokan lain, difitnah sama Padepokan lain. Bahkan ada sebuah padepokan yang bayar orang untuk membakar padepokan. Dulu pernah ada kejadian, boleh ditanyakan ke balai desa, boleh ditanyakan ke warga. Dulu pernah padepokan itu tiba-tiba ada banyak orang datang terus mau membakar padepokan. Akhirnya Kapolsek datang, pihak kepolisian datang, kepala desa datang, terus ditanya, kamu orang mana? Saya orang sini. Setelah itu datang pihak kepolisi, dipegang. Setelah dipegang ternyata dia bukan orang sini. Dia orang jauh yang disuruh ngaku-ngaku orang sini, dan ternyata dia hanya dibayar dengan minuman oleh padepokan yang lain. Kan di sini kan juga ada padepokan juga yang lain. Ya tapi ya nggak apa-apa, walaupun sering difitnah orang, kita banyak musuhnya, tapi saya anggap itu semua adalah ujian ketika kita mau berbuat baik. Apakah kita melakukan karena orang atau karena Allah? Nyatanya semakin difitnah orang,
alhamdulillah semakin besar. Ya. Semakin besar. Ya. Makanya saya tidak apa-apa. Wong ada orang yang datang ke sini bilang saya pakai trik, terus saya katakan, kalau kamu pengen membuktikan orang keluar paku dari tubuhnya, dari matanya, ada yang keluar paku dari kakinya, dari tangannya, dari mulutnya, ikut dengan saya ke tempat orang yang terkena santet, tanda tangan dengan saya hitam putih, kita buktikan. Nggak mau kok, karena memang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tujuan utamanya hanya untuk mencari keviralan. Dan ternyata ya tenan viral, seolah-olah dia adalah seorang pahlawan. Tapi ya nggak apa-apa lah, Allah Maha tahu itu saja. Dan alhamdulillah dengan kejadian itu pun juga saya semakin tenang. Bahkan ketika ada orang mengatakan jangan percaya sama Samsudin, saya malah senang ada perkataan seperti itu. Karena memang kalau percaya sama orang musyrik, kamu harus percayanya sama Allah. Itu percaya sama obat-obatan, percaya sama dokter, percaya sama al-hikmah, sama peruqyah, ya nggak boleh. Percaya harus sama Allah. Sudah saya tunjukkan alamatnya panjenengan, sudah saya tunjukkan tempat tinggalnya. Kalau mau bukti, mbok ya langsung silakan datang, ditemuin orangnya, dilihat foto ronsennya, lihat langsung sama orangnya, kan enak toh. Iya. Jadi bukan hanya melihat video terus ketika itu muntah paku, keluar paku, wah itu trik, nggak mungkin benda masuk barang, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Sesuatu hal yang gaib itu memang ya nggak bisa kita pikirkan dengan logika, karena itu suatu hal gaib. Suatu hal yang gaib itu ya intinya hanya bisa kita imani. Kalau kita memahami tentang asbabun nuzul turunnya surat Falak dan An-Nas, itu kan ketika baginda Rasulullah SAW terkena sihir. Ketika baginda Rasulullah sakit, lalu malaikat datang dan mengatakan, ya Rasulullah, sakitmu ini bukan sakit biasa tapi karena sihir. Yang menyihirmu itu adalah seorang Yahudi. Ada sebuah ikatan atau buhul yang mengambil dari rambutmu, lalu diikatkan, ditaruh di bawah batu, di bawah sumur. Lalu ketika itu sahabat baginda Rasulullah mengambil batu itu. Ketika diangkat batunya, ternyata benar ada buhulnya. Dan sahabat baginda Rasulullah tidak bisa melepaskan ikatan itu karena ada kekuatan sihirnya. Sehingga turunlah surat Falak An-Nas. Banyak surat Falak An-Nas itu ketika dibacakan sekali, putuslah ikatannya itu. Sampai akhirnya baginda Rasulullah sembuh. Santet sihir itu kan ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau orang, ya memang ada. Dan memang sihir itu, santet itu kan bukan untuk dibuktikan. Kalau saya suruh membuktikan santet, loh saya bukan dukun santet kok. Saya itu menggunakan doa dari kitab Al-Azkar An-Nanawiyah untuk menghilangkan santet. Bukan saya itu dukun santet, ini kan aneh. Saya itu berusaha untuk memberantas dukun santet, mendoakan orang yang terkena santet, kok saya suruh membutuhkan santet. Ini kan edan cengoh bin goblok. Wong saya itu ngedoain orang terkena santet, kok saya suruh buktikan santet, saya suruh nyantet. Masamu aku dukun santet ya? Wong saya itu malah berantas santet ya. Astagfirullahaladzim, innallaha rahim. Jadi ibu sabar, setelah nggak apa-apa lah. Ada orang yang mengatakan jenengan itu gila, ya mudah-mudahan aja dia nggak gila dan keluarganya nggak ada yang gila. Dan yang menuduh jenengan terkena trik, yang melakukan trik, penipuan, ya semoga aja keluarganya nggak sampai terkena penyakit yang seperti ibu. Kita doakan yang baik-baik untuk mereka, karena mereka berbicara karena nggak tahu. Mereka berbicara karena nggak tahu. Bahkan saya kadang-kadang ya sedih, ya kadang-kadang gimana ya, nggak enak sih sama
orang-orang yang saya doakan, semuanya kayak ada seseorang yang keluarganya meninggal itu namanya kan santet ping sedapur. Iya. Itu ada yang bilang katanya itu pasien bayaran. Loh, mereka itu sudah susah loh. Mereka itu sudah meninggal keluarganya. Mbok ya kalau kamu itu nggak bisa mendoakan, nggak bisa berbuat baik, mbok ya jangan berbuat yang buruk lah. Bagaimana kalau itu terjadi dengan keluarga kamu? Nah, hal-hal yang semacam ini, ya Allah ya Karim, kok sebegitu teganya gitu, saya nggak habis mikir Bu. Aku dengar gitu ya ini, yang merasakan sakit saya bukan dia. Seandainya dia sendiri yang sakit gimana? Semoga aja lah, semoga dia nggak sampai sakit kayak gitu aja Mas. Kan orang merasa sakit kan enggak, kalau ngomong kan jadi kan sakit Gus. Jadi waktu itu keluarga saya juga bilang gitu, marah, sempat marah. Orang nggak gila bilang gila. Iya, berarti orang yang membicarakan orang lain gila kan berarti dia sendiri yang gila. Dan itu pun juga dia sendiri yang akan menerima akibatnya, gitu aja. Banyak orang yang pintar tapi kan tidak beradab gitu loh. Ya biarkan saja, nggak usah dipikirkan. Bahkan saya sebenarnya sempat mau mengajak panjenengan itu ke Jakarta. Sebenarnya saya sempat mau mengajak panjenengan ke acara televisi untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan saya mau mengajak pihak kepolisian, saya juga mau mengajak perangkat desa, kepala desanya panjenengan untuk saya ajak ke Jakarta di acara televisi waktu itu. Tetapi karena semakin lama viralnya itu kok semakin nggak benar dan semakin menjurus kepada hal-hal yang tidak baik, maka dari situ saya sudah berhenti, nggak saya lanjutkan. Karena yang dibahas bukan lagi tentang saya waktu itu, yang dibahas tentang kitab saya, tentang kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro, tentang kitab Mambaul Hikmah, tentang kitab Al-Aufaq, tentang kitab Al-Azkar An-Nanawiyah. Loh, itu adalah kitab dari karangan Syekh Al-Buni Al-Maliki, seorang syekh yang paham ribuan hadis. Lalu seorang syekh yang membuat kitab dari Syamsul Ma'arif Al-Kubro bisa disirikan hanya oleh orang yang hafal beberapa hadis saja. Ini kan luar biasa. Subhanallah, auzubillahi min dzalik lah. Orang yang syekh hafal ribuan hadis disesat-sesatkan oleh orang yang baru tingkatan ustadz yang baru hafal berapa hadis saja. Ini kan Masya Allah. Dikatakan ini kitab sihir, ini kitab sesat. Padahal di situ ada pembelajaran contoh untuk mahabbah, bukan pelet loh ya, mahabbah, supaya suami istri ini semuanya nggak sampai bercerai. Bagaimana dibacakan ya Allah ya Rahman ya Rahim, dipuasai 3 hari atau 7 hari supaya rumah tangganya harmonis. Dan seperti ini dikatakan sihir. Padahal memang kalau di dalam pesantren kitab seperti ini memang hanya boleh dipelajari setelah dia mengaji beberapa kitab terdahulu, seperti mengaji dulu kitab-kitab Alala, Hikam, dalam Taufik, baru boleh ngaji kitab ini. Karena memang kitab ini seperti pisau. Pisau itu tinggal bagaimana yang menggunakan. Kalau digunakan untuk ngiris brambang, buat masak kan ya buat bisa melayani suami. Tapi kalau pisau digunakan untuk nusuk orang, ya bisa membuat malapetaka kan begitu. Nah, hal-hal semacam ini itu kadang. Nah, ketika saya lihat yang diserang ini adalah kitabnya, saya semakin tahu. Ternyata kemarin nyerang saya itu tujuannya bukan hanya menyerang pada personal saya. Kalau saya doang yang disalahkan nggak apa-apa. Lah ini amaliyah loh. Dan ini adalah amaliyah NU.
Ini amalia-amalia yang ada di pesantren-pesantren. Jadi intinya ini seperti perang apa ya? Sebuah perang pemahaman gitu. Wah, itu luar biasa. Ketika saya paham yang dicari-cari kesalahannya itu saya dan itu untuk menyerang sebuah organisasi, maka dari situ saya berhenti. Saya sudah nggak mau lagi bahas masalah itu lagi. Karena ini nanti berbahaya. Nanti nasional jadinya, bahkan bisa internasional. Dari situ wes kalau saya yang disalahkan nggak apa-apa, tapi ini sudah melebar kemana-mana, akhirnya saya berhenti dari situ. Itu Ibu. Makanya wes nggak apa-apa wes sekarang. Sampai nganggap saya pakai trik, ya wes. Sampai yang nggak suka sama saya, sampai silahkan anggap saya pakai trik, nggak apa-apa. Yang penting jangan menyalahkan kitabnya, jangan menyalahkan organisasi saya. Dari situ saya langsung diam. Gitu. Padahal dulu saya sempat orang-orang yang nggak percaya itu mau saya ajak ke tempat jenengan, buktikan langsung bagaimana orangnya muntah paku keluar paku, bahkan sekarang orangnya masih keluar paku seperti ini. Silahkan dibuktikan, silahkan ditanyakan, tanyakan ke warga sekitar, tanyakan ke perangkat desa, tanyakan ke polisi, tanyakan ke dokter yang meronsen beliau, biar tahu gitu loh. Jadi jangan hanya melihat di video, wah itu Gus Samsudin melakukan trik, tapi kamu nggak tahu tempatnya, nggak tahu kejadiannya, nggak tahu bagaimana orang sakitnya, bagaimana saudaranya meninggal, kan kamu nggak tahu kejadiannya. Jadi kamu kakak meninggal ya 1 tahun, 1 tahun setengah meninggal duluan. Kakak dulu, setelah itu saya sakit terus. Sempat takut ke situ. Meninggalnya ibu kakak 1 tahun mendak, selamatan mendak, belum mendak. Kalau orang Jawa kan mendak mendak 1, mendak 2. Itu sebelumnya mendaknya kakak ibu udah meninggal. Nah kemarin mau mendaknya kakak ini kan bulan depan. Sempat saya sakit ini, sempat takut saya. Ya, itu separuh. Gimana kalau saya meninggal, anak Wajah saya masih separuh merah. semuanya pasrahkan kepada Allah. Iya. Hidup dan mati kita itu Allah yang memegang, bukan manusia. Jadi jangan takut dengan semacam itu. Kalau masyarakat tahu sebenarnya saya kan juga punya musuh atau persaingan sesama padepokan. Jadi ketika padepokan saya rame, jadi beberapa kali bikin sabotase, mau fitnah itu. Yang kedua saya juga punya musuh preman-preman kayak gitu. Musuh saya itu banyak. Jadi ya berbagai macam cara dilakukan untuk menghancurkan saya, untuk menghancurkan padepokan. Bahkan banyak kok dari kameramen saya, bahkan Mbak Tini admin saya itu sampai ditelepon, didatangi ke rumahnya, ditawari uang itu hampir 60 juta hanya untuk menjelek-jelekkan saya. Kalau mau membuat fitnah tentang saya, kalau mau membicarakan tentang buruknya saya, itu dikasih uang 60 juta. Bahkan sampai mau diundang di Jakarta, admin saya, beliau bilang ke saya, "Bah, ada WA-nya, ini nanti bisa saya tunjukkan. Ini ada orang nelpon saya, terus mau bayar saya pulang perginya diongkosi, terus dikasih uang 60 juta untuk menceritakan, untuk membuat jelek padepokan. Gimana bah?" Gitu. Ya silakan jenengan saja, gimana gitu, Mbak Tini tadi. Terus beliau bilang, "Demi Allah, demi Rasulullah," kata beliau, "selama saya hidup saya tidak akan melakukan hal semacam itu." Terus ada lagi kameramen saya yang beliau itu bilang ke saya, "Bah, ini ada orang mau ngasih saya hadiah motor besar, harganya 60 jutaan, kayak motor saya itu yang saya dikasih Umi itu. Suruh intinya membuat fitnahan tentang Abah kayak gitu." Ya saya cuma senyum-senyum aja. Jadi memang luar biasa. Saya nggak tahu salah saya apa, terus tujuannya itu mereka itu apa kayak gitu. Sampai
seperti itu niatnya, nekatnya itu melakukan hal semacam itu. Ada kok WA-nya sudah saya simpan tapi tidak saya laporkan karena ya buat apa sih gitu. Jadi banyak orang-orang yang pernah dekat dengan saya atau orang lain gitu disuruh untuk memfitnah saya lah begitu. Ini ya tidak apa-apa. Jadi kalau yang mau datang terus mau membuktikan, saya malah senang. Ya monggo silakan datang ke rumah panjenengan. Ada yang mengatakan kalau saya melakukan pembersihan rumah itu kan saya masuk ke rumah dulu terus menempatkan sesuatu, tanya ke beliau ketika di rumahnya ada pusaka itu apakah saya masuk ke rumah jenengan, kan tidak. Bahkan beliau bercerita sedang ada di rumah tiba-tiba ada jatuh pusaka itu jatuh sendiri itu kelihatannya kayak cecak gitu. Tahu-tahu pegang gini kan dari sini kan lemas, pegang gini kaku, tahunya pusaka. Terus cecak jatuh di kepala kan langsung meninggal, langsung kering. Untuk siapapun ya, ini bukan untuk mencari sebuah pembenaran tapi kebenaran. Kalau memang merasa benar, ayo datang ke sini, kita pegang Al-Quran di kepala. Kalau saya yang bohong, saya celaka. Kalau saya nggak bohong, kamu yang celaka. Ayo dibuktikan dengan saya. Siapapun yang mengatakan ibu ini melakukan trik atau penipuan, beliau ini ya yang membuat saya jengkel itu kenapa? Yang membuat saya kadang-kadang nggak terima itu. Sudah orang susah, sakit, ya kan, nggak punya apa-apa, bukannya bantu dengan doa malah menuduh yang tidak-tidak, yang fitnah katanya trik dan penipuan dan sebagainya. Ini kan sungguh-sungguh perbuatan yang keterlaluan lah, sangat kejam lah menurut saya. Ini sakit-sakit sungguh-sungguh. Tapi yang namanya begini, orang yang tidak suka itu mau kita jelaskan seperti apapun ya dia nggak butuh itu, karena yang namanya orang nggak suka itu ya tetap aja nggak suka. Tapi orang yang suka ke kita ya nggak juga butuhkan itu, karena yang suka ya akan tetap suka. Tapi di sini kan saya memberikan sebuah pengetahuan bahwa tidak semua yang kamu pikirkan itu mentang-mentang pikiranmu jelek terus semua jelek, itu kan tidak seperti itu. Karena memang orang seperti itu sebenarnya yang jelek itu bukan orang lain, memang dirinya sendiri jelek sehingga menganggap semuanya itu jelek kayak gitu. Ya sama kayak tukang trik, tukang melakukan tipu terus akhirnya menuduh orang lain melakukan trik dan nipu seperti dia, kan kayak seperti itu. Sing sabar Ibu. Monggo yang mau datang rumah beliau atau datang ke sini dulu terus kita datang ke rumah beliau. Ya syukur-syukur ada yang mau bantu beliau. Nanti saya juga bantu, kita bareng-bareng bantu. Nah, beliau ini ya menurut saya ya perlu untuk dibantu lah gitu insyaallah. Monggo yang mau datang ke sini insyaallah 1 minggu lagi lah. Nanti sekarang tanggal berapa ini ya? 26. Saya tanggal 26. Tanggal 26, 27, 28, 30. Tanggal 30 ya, tanggal 30 saya nanti akan datang ke rumah beliau. Jadi kalau yang mau mungkin pengen tahu tentang beliau, pengen membuktikan atau mungkin pengen membantu, silahkan nanti datang ke sini pagi, terus nanti sore tanggal 30 kita 30 Oktober ya, kita ke rumah beliau ini. Sekalian juga saya mau melakukan pagaran di rumah panjenengan. Di depan rumah dulu kan sudah dipasang tuh ya Gus. Tapi kelihatannya kayak ada yang bongkar Gus. Iya. Waktu itu saya nggak ada sama bapak.
Iya. Saya mau liatin nggak berani sama bapak ini. Nggih. Itu sabar. Namanya Ibu siapa, Ibu? Sunarmi. Ibu Sunarmi. Berada di desa Sembung, Kecamatan Tulungagung. belakang Masjid Anur. Belakang Masjid Anur. RT berapa? RT 3 RW 3. RT 3 RW 3. Ini beliau mohon maaf nggih. Nggih, sampai jualan aja ribet. Iya. Sampai itu jualannya sampai nyewa motor orang. Iya. Satu hari 15.000. Ini termasuk nunggak saya. Satu harinya berapa? 15.000. Motor apa yang sama sewa itu? Pabrik itu yang saya pakai itu. Ini udah nunggak, sebenarnya nggak boleh dipakai. Saya maksa minta tolong saya. Nggak boleh dipakai. Ya karena buat makan, buat berobat. Jadi numpuk-numpuk lah gitu. Bukan kok beliau itu nggak bekerja demi Allah. Beliau itu pekerja keras, suami istri Bisa bekerja. tanya sama apa tetangga gimana saya jualan tuh Sampai semua tahu. aku dari awakmu sih nggak kuat, nggak sanggup. Jam 3 isuk budal, mulai jam 9 bengi. Kan tak lakonane lho, ini ya ditatapi wong. Ya tak Iya, lakonane. cuma buat berobat aja. Istrinya tuh jualan sendiri. Masa saya bantu, di situ dia jualan, saya balik lagi ke pasar bikin cilok itu. Mas, saya minum ya. Enggak. Bismillah. Jadi beliau ini dikarenakan sakit, sering keluar paku dari tubuhnya, sehingga ya, sampai rumahnya aja kayak cuman dari bambu gitu, gedek, terus bekerja juga habis untuk berobat, untuk anak-anaknya juga, hanya untuk berobat dan makan. Jadi insya Allah lah, karena saya juga ada yang mengambil program gembelengan di saya, nanti insya Allah saya bantu jenengan, ya insya Allah lah saya bantu semampu saya nanti, insya Allah tanggal 30 nanti saya ke sana. Nah, alhamdulillah ada yang ngambil program pembelengan ilmu hikmah gitu, insya Allah nanti saya gunakan untuk bantu jenengan, insya Allah, insya Allah. Sabar. Kenapa keluar lagi pakunya? Allahumma sholli ala Muhammad. Keluar lagi pakunya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Keluar darah. Keluar darah. Keluar darah. Darah sama paku. Darah sama paku. Iya. Tuh lihat tuh, demi Allah, coba mendekat tuh. Tuh kan, keluar darah sama pakunya. Tuh, keluar. Enggak apa-apa. Allahu Akbar. Keluar darah sama paku tuh. Sini. Keluar darah sama paku noh, dari mulutnya nih. Sini, Mbak. Tuh. Keluar darah sama paku noh. Tuh, keluar darah lagi. Allahu Akbar. Ini demi Allah, demi Rasulullah. Ini bukan settingan, bukan juga trik untuk konten, bukan juga konten, demi Allah, demi Rasulullah. Nih, keluar darah sama paku nih. Nih, keluar paku nih. Nih, pakunya udah. Allah, paku nih, darahnya nih. Udah enggak apa-apa. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keluar darah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah. Allahu Akbar. Keluar darah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Lihat keluar paku dari mulut, dari kakinya ini. Keluar sendiri noh. Astagfirullahaladzim. Keluar paku nih dari sininya. Ini nih keluar paku nih. Nih keluar nih. Astagfirullah. Ini kelihatan enggak ini? Nih, dia keluar secara kayak muncul sendiri gitu ya. Nih. Keluar nih. Allah, ini keluar sendiri nih kayak gini nih. Kayak anu ya, kayak muncul set gitu ya. Nih. Nih. Lihat nih. Allahu Akbar. Kayak gini sering, Pak? Iya. Keluar sendiri kayak gini? Iya. Terus sampean ngeluarinnya kayak gini gimana? Pakai itu. Pakai tang. Tarik gitu. Pakai tang gitu. Oh iya ini nih. Ini apa ini, Pak? Bukan. Ada. Ini apa ini? Ya. Allahu Akbar. Ini keluar nih. Dicoba dicabut, Pak. Dicabut, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Susah, Pak. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Kayak ini guys. Tahan kuku gitu. Allahu Akbar. Sampai kayak gitu ya. Pelan. Ini ada juga ini tapi di dalam Mas ya. Oh iya, ini mau keluar lagi ya. Ini. Ini keluar lagi loh. Ke sini. Tuh. Ini ada lagi nih yang mau keluar. Keluar darahnya ya. Astagfirullahaladzim. 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 Allah Akbar. Saya ambilin alat ya. Ya kalau ketaan kuku bisa nanti. Keluar darah itu. Saya ambilin dulu. Astagfirullahaladzim. Jadi kepesol ya. Tangan kuku. Ini kepesol di detail ya. Luka ini. Ini ambil alat ini. Gitu. Ayang. Tadi lekah muncul ketarik kena dagingnya. Darahnya. Oke. Ini pakai ketaan kuku itu ya bisa. Campur masuk angin. Gunting-gunting gitu nggak apa-apa guys?
Gunting bisa tak? Iya, gunting aja. Itu satu gunting. Oh, kuncinya di bawah. Gunting. Itu nggak apa-apa. Itu kan. Enggak yang kecil. Ya kecil. Kecilan. Tunggu lah. Bisa? Oh, nggak bisa. Gila. Bang, mau Pak? Nih. Sini. Nih kok, nih kok. Ada. Kecil ya? Hah? Kan kecil. Yang kecil aja. Coba. Jelas nggak di situ? Nggak jelas loh, Dim. Jelas. Iya. Kelihatan. Nah, Oh iya, lihat nih. Oh ini nih. Nih jarum nih. Tuh. ini satunya masih di dalam ini. Iya. Enaknya jarum. Ini mau keluar lagi ya? Ini sampai kayak gini kakinya. Tuh mau keluar lagi tuh dari tubuhnya jarum lagi noh. Nah, ini. Tuh. Ih, ngeri aku Pak. Ini sampai ngapa Gus? Ngeri Pak. Ini. Udah. Ih ini loh kelihatan nih mau keluar nih loh. Nih jarumnya nih. Ini. Ini mau keluar lagi jarumnya tuh. Iya, musang. Ini kayak gini sering Pak keluar gini. Iya. Nanti habis cabut keluar lagi itu Pak. Ya. Ya Allah ya Karim. Ya, apa lagi lah. Ini kayak gini sering kejadian ya. Iya, Gus. Udah. Tarik keluar lagi. Dulu pernah itu tuh. jabat sama Mas Eko. Oh itu tuh Tak keluar. tak ini. Duh. Ya Allah sabar Bu. Ini ketaan kuku mak jadi gitu. Ini kita gilap. Itu. Ini besok keluar kalau nggak di ini munculnya besok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Malang di dalam tubuh. Ah ini Astagfirullahaladzim. kelihatan nih. Keluar itu. Tuh keluar tuh. Tuh. Ih Pak ngeri Pak. Ya Allah. Oh, Itu ini deh. dari sini ya. Oh, ini mancapnya sih. Mancapnya sini ya, tembusnya ya. Tembus sini. Tembus sini ya. Kalau kena sih dulu. Itu bisa keluar sendiri nggak Pak? Bisa besok. Tapi ya. Allah Akbar tuh nih keluar nih. Ah ini. Nih. Ini keluar nih. Ya Allah ya Karim. Kayak gitu nanti keluar lagi Pak. Ya. Ih. Kadang-kadang ya iya Nih. ini. Ini asli ini mancap sampai daging ini. Nah, Darah. Dicabut keluar lagi. Dicabut keluar lagi. Dicabut keluar lagi kayak gitu. Tuh. Padahal nggak ada lukanya loh. Ini aneh. Bablasan lima. Astagfirullahaladzim. Nah, ya, ini kan tembus ini oke nih. Tuh. Ini benar-benar dagingnya. Astagfirullahaladzim. Ini tadi astaga. Saya demi Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini dulu sampai yang nyabutin itu tetangganya ya, Ya Saudara, saudara itu ya. saudara, ya anak, ya apa itu? kakak. Kakak ipar. Suaminya kakaknya ini. Yang nyabutin pakai ketaan kuku. Dapat banyak. Kemarin saya sendiri, soalnya mancap di dalam sandal jepit itu, berjalan tuh sakit, saya jabutin, dapat 16. Di mana itu Pak? Di jarinya gitu. Jari Iya. semua. Jari sama jempol, jari yang deket jempol itu, ini 16 Pak. 16. Saya buang di sungai. Terus kalau yang itu tadi pagi, terus ini keluar lagi paku sama jarum. Astagfirullah. Enggak makan nih lapar.
nggak minumnya cuma Sampai sampai nggak berani makan. iya Kita nggak itu belum minum. makan. Karena kalau buat makan Ya, Takutnya keluar, rasa panas terus keluar. keluar gitu. Waduh. Jadi makan. Wah ya Allah, saya nggak sampai mikir ini. Saya nggak sampai logika saya. Cuman secara batin, masya Allah. Astagfirullahaladzim. ini rasanya ini panas masih panas Kayak gitu kayak- keluar paku lagi nggak? apa Kayak gitu keluar paku lagi nggak? ya, Ya, nggak nggak tahu. pasti nggak tahu Astagfirullahaladzim. Buah saya. Aduh, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Udah saya kayak nggak kuat saya. Cukup ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi